Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna purple ya, grade A. Sekali lagi terima kasih banyak sudah order di toko kami ya, di Shopee atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only purple grade A ya, dengan harga Rp4.090.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Sumbawa Barat, Provinsi NTB ya, menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing ya, kita akan review singkat ya. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan jaringan atau IMEI ya. Untuk IMEI unit yang akan kami kirim ini sesuai dengan varian yang Anda pilih, yaitu Wi-Fi only. Artinya IMEI belum kita daftarkan ke bea cukai ya, jadi hanya bisa digunakan internet, hanya bisa menggunakan jaringan Wi-Fi ya. Tetapi jangan khawatir, kami juga sudah jelaskan di deskripsi bahwa unit ini kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu. Dalam hal ini yang sering digunakan adalah Indosat atau kartu Tri ya. Ini kita buktikan ya, meskipun ini Wi-Fi only, ini tadi berhasil kita pancing menggunakan kartu Indosat ya. Ini sudah muncul 4G nya, ini pakai Indosat ya. Untuk Sony versi Jepang ya, untuk Sony versi Jepang itu kalau digunakan di Indonesia sinyalnya memang 1 2 3 ya, jadi tidak pernah full ya. Jadi sinyalnya 1 2 3 bar, tetapi jangan khawatir, meskipun sinyal 1 2 3 bar itu koneksi internet tetap stabil dan lancar dan cepat ya. Seperti itu. Jadi ini tadi kita pancing menggunakan 2 HP ya, menggunakan Samsung ya. Tadi kita pancing dan berhasil ini keluar sinyalnya. Ini kalau kita buat browsing juga lancar ya. Nah, misalkan ini kita menggunakan Indosat ya, Wi-Fi kita matikan ya, kita pure browsing atau buka YouTube menggunakan Indosat seperti itu. Oke, coba kita buka. Kita coba buka YouTube, kita coba buka YouTube musik ya, sambil kita cek speaker ya. Oke ya, lancar ya, internet lancar meskipun menggunakan sinyal hasil pancingan. Kemudian speaker juga jernih ya, speaker atas bawah musiknya jernih, stereo, tidak ada suara sember, tidak ada suara gemeresek di speakernya. Oke, coba kita buka browsing ya, coba kita buat browsing. Berita terbaru itu ya, coba kita berita terkini.
Oke, sinyal aman ya, stabil. Kita buat browsing juga lancar. Kemudian itu tadi ya terkait dengan jaringan atau IMEI. Jadi meskipun ini hanya wifi only, tetapi masih bisa digunakan untuk browsing ya, untuk dipancing sinyalnya. Lah bagaimana cara pancingnya? Sudah kita buatkan video tutorial ya, bagaimana cara memancing sinyal Indosat atau kartu Tri di HP yang belum terdaftar seperti ini. Sudah kita upload videonya di YouTube, nanti akan kami kirim tutorialnya, kita kirim link videonya via DM atau via chat di Shopee ya, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya kita tunjukkan nomor IMEI ya. Di telepon sini ketik bintang pagar 06 pagar ya, bintang pagar 06 pagar, maka nanti akan muncul nomor IMEI. Ini nomor IMEI-nya akhiran 785 ya, nomor IMEI-nya akhiran 785. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via DM atau via chat di Shopee ya. Mohon maaf ada kereta lewat sebentar. Oke, nomor IMEI-nya 785 ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP ini ya. Dan ketika barang tiba, ketika barang Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu ya. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee, karena di sini tidak bisa kita tunjukkan full ya, karena privasi juga, dan video ini nanti akan tayang di YouTube seperti itu. Kemudian kita tunjukkan, kita jelaskan kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya, untuk yang varian wifi only ini sesuai dengan deskripsi HP plus bonus ya, dimana bonusnya yang pertama tempered glass. Ini sudah kita pasang tempered glass ya, ini baru saja kita pasang tadi tempered glassnya. Kemudian kita juga kasih soft case ya, ada soft case bening seperti ini. Kemudian ada charger Fleco 33 watt ya. Ini lumayan bagus ya, meskipun tidak terlalu bagus tetapi lumayan lah berfungsi. Ini sudah ada kepala adaptornya dan sudah ada kabel tipe C nya. Kemudian juga ada Vigen ya, headset Vigen dengan menggunakan jack audio 3,5 mm sini ya, extra bass. Itu untuk bonusnya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Kita cek fisik dulu. Ini fisik tampak depan ya, bisa dilihat tidak ada retak, tidak ada pecah di LCD depan. Kemudian untuk belakang juga mulus ya, tidak ada retak, tidak ada pecah di backdoor belakang. Kaca kamera juga aman ya, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada goresan tajam, tidak ada jamur, tidak ada kotor di lensa dalam ataupun lensa luar kamera, aman. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga mulus ya, sesuai dengan deskripsi. Kemulusan kisaran 97%, tidak ada retak, pecah atau dent ya, bekas jatuh tidak ada. Di sini ada tombol shutter kamera ya, kalau dipencet separuh ini berfungsi sebagai autofocus ya, khas Sony sejak zaman dulu. Kalau kita pernah pegang kamera digital Sony ya sejak tahun 2000-an ya, Sony Ericsson ya, bahkan HP Sony Ericsson itu memang terkenalnya tombol shutternya ini kalau dipencet separuh itu berfungsi sebagai autofocus tuh. Kemudian di sini ada tombol Google Assistant ya, Google AI atau Google Assistant, ini yang kecil ini. Kemudian di sini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu di sini, tombol volume. Oke. Kemudian untuk fisik bagian atas atau bezel bagian atas juga mulus.
Ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk jack audio 3,5 mm ya untuk headset. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus ya. Di sini ada slot micro SD dan SIM card ya. Jadi untuk varian ini adalah varian Jepang ya, sudah kita jelaskan di deskripsi. Ini satu SIM ya. Jadi satu SIM dan satu SIM card ada di sini. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB atau 1 TB di sini ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk charger tipe C seperti itu. Untuk fisiknya kita jamin sesuai dengan deskripsi ya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek monitor ya, atau LCD. Untuk LCD nya sesuai dengan deskripsi juga, tidak ada penyakit di LCD. Bisa kita tunjukkan warna merahnya sempurna, warna hijaunya juga sempurna, warna biru juga sempurna, warna hitam juga oke. Kemudian ini warna agak terang lagi, agak terang lagi, terang ya, putih ya. Bisa dilihat ketika warna putih bersih ya, putih bersih, tidak ada penyakit di LCD, tidak ada burn in, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada garis, tidak ada green screen, tidak ada flicker di LCD. Kemudian ini warna gradasi ya, aman semuanya. Kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch. Kita pastikan menggunakan 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari semuanya bergerak ya, berfungsi. Kemudian kita cek layar sentuh ya, atau touchscreen. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya sudah kami sampaikan ya, tetapi akan kita sampaikan lagi di video kali ini. Yang pertama, tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Intinya jangan sampai jatuh, jangan sampai tertindih, jangan sampai tertekan oleh benda-benda berat. Intinya itu ya, misalkan ketika kita mau bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat ya. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan dan akan malah timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya. Karena apa? Ditakutkan kalau kita sanding ketika tidur, itu nanti tidak sengaja tertindih di saat kita tidur ya. Tidak sengaja tertindih di saat kita tidur dan bisa berakibat fatal pada LCD. Bisa ada shadow, bisa ada garis, bisa timbul green screen, flicker pada LCD. Mengingat harga LCD HP ini itu 3.500.000 ya. Kalau Anda lihat di Shopee, itu harga LCD-nya itu hampir 3.500.000. Jadi hampir sama dengan harga HP ini. Jadi sangat disayangkan jika Anda tidak berhati-hati ketika memakainya. Entah itu dimasukkan di tas ya. Jangan dicampur dengan barang-barang yang berat seperti itu. Tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Intinya apa? Intinya jangan terlalu sering atau hindari overcharging. Overcharging itu apa? Overcharging itu adalah ketika baterai sudah dicas penuh tetapi cas tidak cepat dicabut lah, itu namanya overcharging. Meskipun setiap handphone sudah ada pelindungnya ya, kita tahu setiap handphone, apalagi handphone flagship seperti ini, pasti ada pelindung dari overcharging, pasti ada proteksi dari overcharging. Tetapi kalau kita ibaratkan tanggul di laut ya, tanggul di laut itu sangat kokoh kuat, tetapi kalau setiap hari diterjang ombak, diterjang badai, juga tanggul itu juga bisa jebol juga. Begitupun juga proteksi dari overcharging pada sebuah handphone. Kalau kita terlalu sering overcharging ya, itu nanti ditakutkan ketika proteksinya jebol, itu nanti berakibat fatal pada mesin HP itu sendiri. Mesin HP bisa mati total lah, itu yang ditakutkan. Jadi daripada resiko mati total, lebih baik kita cas dengan hati-hati ya. Biasanya kita tinggal tidur, itu yang sering terjadi ya. Misalkan ketika kita mau tidur di malam hari, kemudian melihat handphone kita baterai lemah, kemudian kita cas ya. Lebih baik jangan ya.
ketika kita mau tidur dan melihat HP kita baterai lemah, lebih baik jangan dicas. Lebih baik bagaimana? Lebih baik dicas saja ketika kita bangun pagi ya. Kita bangun pagi misalkan jam setengah 5 pagi atau jam 5 pagi bangun, itu HP dicas. Kemudian setengah 7 atau jam 7 mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Itu tips dari kami yang kedua. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir itu terkait dengan panas HP ya, terkait dengan panas HP Sony. Jadi kita tahu HP Sony itu karakternya memang gampang panas, mudah panas ya. Ini sejak dulu ya, kalau kita perhatikan itu sejak awal-awal Sony rilis tipe Z1 ya. Tipe Z1 itu Android Sony ya, setelah lepas dari Ericsson ya. Jadi Sony dulu kan bekerja sama dengan Sony Ericsson. Jadi setelah itu kan dia bikin brand sendiri Sony ya. Itu produk pertamanya Z1 ya, 2016 atau 2017 ya kalau nggak salah. Dari Z1, Z2, Z3, Z4, kemudian seri XZ ya, XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, XZ Premium, XZ2 Premium. Lah itu semuanya, kemudian Xperia 1, Xperia 5 sampai sekarang tipe Mark 1, Mark 2, Mark 3 itu semuanya sama ya, karakteristiknya sama, yaitu HP-nya mudah cepat panas. Dan itu memang dari dulu sampai sekarang itu memang karakteristiknya sama. Dan kalau HP Sony itu panas, itu dia karakteristiknya dia akan nge-lag ya, performanya akan turun, kemudian fungsi kamera akan off ya, jadi kamera akan sering keluar sendiri di saat HP panas. Nah, solusinya apa? Solusinya tidak lain adalah beli cooler ya. Anda bisa beli cooler seharga 100 ribuan yang menggunakan kabel, atau 175 atau 150 ribuan itu sudah dapat cooler yang tanpa kabel ya, jadi sudah ada baterainya. Itu cocok jika Anda beli HP ini untuk kegiatan yang memang butuh kerja keras ya, misalkan untuk live streaming, Anda jualan live streaming di Shopee, Anda jualan live streaming di TikTok, ataupun Anda sebagai konten kreator Anda live streaming di YouTube, Facebook, Instagram ya, itu Anda wajib beli cooler ya, agar performa kameranya tidak sering menutup sendiri. Kemudian jika Anda gunakan HP ini untuk bermain game ya, dengan durasi yang berjam-jam, itu wajib beli cooler ya, wajib beli cooler juga. Kemudian jika Anda menggunakan HP ini untuk merekam video, foto-foto, misalkan pergi ke tempat wisata, HP ini digunakan untuk foto-foto, merekam video ya. Tentu saja di tempat wisata kita butuh durasi yang panjang untuk menggunakan fungsi kamera. Jadi kalau kameranya gampang panas, gampang menutup sendiri kan juga susah. Jadi kita perlu menempelkan cooler di handphone ini, itu biar lebih aman, stabil dalam penggunaan fungsi kamera. Terus cooler rekomendasi dari kami apa? Cooler rekomendasi dari kami adalah cooler P70 ya. Setelah kami survei, setelah kami cek-cek beberapa merek cooler, itu rekomendasi dari kami itu cooler P70. Coba cari di Shopee cooler P70. Itu cooler sudah ada peltir, sudah ada heatsink, sudah ada baterainya 2000 mAh. Jadi tidak perlu colok kabel. Jadi tidak perlu colok ke listrik ya. Jadi sudah ada baterainya. Tetapi kalau Anda mau colok listrik juga bisa ya. Jadi cooler ini punya dua fungsi, bisa menggunakan kabel dan bisa menggunakan baterai. Itu harganya sekitar 150 ribuan ya. Harganya sekitar 150 sampai 175 ribu. Oke, itu ya 3 tips dari kami. Sekarang kita masuk ke pengecekan selanjutnya ya. Ini untuk touchscreen aman ya, kita jamin sesuai dengan deskripsi. Kemudian kita cek speaker tadi sudah ya, aman, stereo, tidak ada suara sember. Kita lanjut ke cek mikrofon. Kita cek mikrofon bawah dulu. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Oke, kedengaran ya. Sekarang kita cek yang atas.
Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran juga. Kita lanjut ke cek sensor ya. Ini sensor giroskop atau sensor 3 dimensi ya, berfungsi. Kemudian cek penghitung, kita harus jalan ya, tidak memungkinkan tetapi kita jamin aman. Kemudian kita cek kompas ya. Oke ya, kompasnya bekerja, berjalan, angkanya juga membaca ya ini. Kemudian kita cek suhu udara, tidak ada. Sensor cahaya, sensor cahaya juga berfungsi. Kemudian pengukur kecepatan atau akselerometer ya, bisa membaca juga ya, XYZ nya angkanya berubah, artinya sensornya bekerja. Kemudian sensor proximity ya, ini atau sensor kedekatan. Oke, sensor proximity atau kedekatan berfungsi. Kemudian sensor tekanan ya, nah ini 90, 980 sampai 983 ya. Jadi sensornya bisa membaca ya, meskipun hanya naik sedikit. Sensor presurnya, kemudian sensor gravitasi. Sensor gravitasi juga bekerja ya, angkanya berubah, bisa membaca XYZ nya. Oke, untuk sensor kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari. Untuk di sidik jari kita masuk ke keamanan, kita setting pola dulu ya. Oke, kita klik selesai, coba kita matikan. Kita sentuh sensornya ya, tidak perlu ditekan, cukup disentuh. Oke, nyala ya, sekali lagi. Oke, nyala ya. Sensor sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya ya. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Terakhir untuk sensor kita cek sensor NFC ya. Kita coba ambil etol ya, kita taruh etol di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan lensa kamera ya. Kita masuk ke pengecekan kamera, kita buka Foto Pro. Di sini kalau kita lihat ada beberapa mode ya. Kalau kita klik basic di pojok sini, ini mode dasar, ini mode yang quick ya, atau mode cepat, tinggal jepret saja, tidak ada pengaturan apapun ya. Biasanya untuk hal-hal yang butuh cepat ya, tidak ada pengaturan, misalkan untuk QR code seperti itu. Kemudian ini mode otomatis ya. Di mode otomatis ini semuanya serba otomatis, baik itu dari pengaturan cahaya, dari ISO, EV, kemudian AWB dan shutter speed, semuanya serba otomatis ya. Bisa disimpulkan ini cocok untuk memfoto benda diam ya, objek yang diam di cahaya yang cukup. Jadi cahayanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, itu cocok menggunakan mode auto dan bendanya diam. Kemudian di Pro P ya, program otomatis atau semi otomatis, ini semi otomatis juga, tetapi kita masih bisa setting cahaya ya, ISO nya nyala ya, EV nya juga nyala, kemudian AWB nya juga nyala. Jadi ini fokus ke cahaya ya, tetapi shutter speed nya mati ya, jadi shutter speed nya otomatis ya. Cocok untuk benda bergerak ya, memfoto benda diam ya, objek diam di tempat yang cahayanya
mungkin terlalu terang ataupun mungkin terlalu kurang cahaya ya. Jadi ini bisa kita gunakan mode P. Kemudian mode S atau mode kecepatan rana atau shutter speed, sesuai dengan namanya shutter speed, jadi kecepatan lensa dalam buka tutup ya. Jadi ini cocok untuk memfoto benda bergerak, benda yang terbang, benda yang berjalan, benda bergerak atau benda berjalan terbang yang di lingkungan atau cahaya yang pas ya. Jadi cahayanya tidak terlalu terang dan cahayanya tidak terlalu kurang. Jadi ini cocok seperti itu. Karena di sini fokus ke shutter speed ya. Jadi cahaya tidak bisa kita atur. ISO-nya tidak bisa kita atur, EV-nya juga tidak bisa kita atur. Jadi cahayanya harus benar-benar pas. Kemudian yang mode M atau mode manual ya. Ini semuanya nyala ya, baik itu EV, shutter speed, ISO, AWB semuanya nyala, autofocus, fokusnya juga bisa kita atur, ini semuanya nyala. Jadi ini lebih cocok ke benda bergerak ya, benda bergerak di tempat yang cahayanya berubah-ubah. Misalkan cahayanya terlalu terang, nanti kita turunkan ISO-nya, cahayanya yang kurang kita naikkan ISO-nya, seperti itu ya. Nah itu cocok di mode M seperti ini. Kemudian yang MR itu settingan favorit kita ya, bisa kita simpan di sana. Tetapi di sini kita hanya cek lensanya saja ya, kita cek lensa, fungsi lensa ya, kita cek anunya dulu ya. Ini lampu flash menyala, kemudian lensa 1 kali, ini lensa utama, kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide, 2,9 ini lensa optical zoom 2,9 kali, kemudian ini lensa optical zoom 4,4 kali, kemudian lensa depan, coba kita lihat hasilnya ya. Ini lensa depan, kemudian ini lensa optical zoom 4,4 kali, ini optical zoom 2,9 kali, kemudian ini lensa ultrawide, ini lensa utama 1 kali ya. Semuanya berfungsi. Kita hapus lagi. Oke, kemudian kita masuk ke proses packing ya, sudah hampir 28 menit. Kita matikan dulu HP-nya, kemudian kita copot kartu saya ya. Nah, ini. Jadi nanti bisa chat saya ya kalau saya lupa bagaimana cara pancing sinyal ya. Kita persiapkan dulu untuk packing. Jadi untuk packing kita sangat-sangat aman ya, sangat-sangat aman. Kita usahakan semaksimal mungkin packingan sangat aman ya. Ini kita sudah siapkan kardus ya, di luar ini kardus seperti biasa, kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam ya. Jadi ini bawah kita kasih styrofoam, samping mengeliling kita kasih styrofoam, dan atasnya nanti juga kita tutup styrofoam seperti ini ya. Ini styrofoam tebal, setebal 2 cm ya. Jadi fungsinya apa? Agar HP ketika di dalam pengiriman ya, di dalam pengiriman apalagi ini antara pulau ya, itu HP-nya ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain itu di dalam tidak tertekan ya. Jadi di dalam tetap ada rongga dan tidak tertekan oleh paket-paket di atasnya. Kalau paket sampai tertekan, HP tertekan, dan itu yang ditakutkan akan timbul masalah ya pada LCD seperti itu. Jadi kita buat penahan ya dari styrofoam ya, setebal 2 cm ini agar lebih kokoh, tidak mudah penyok kardusnya. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, untuk resinya ini kita potong ya, nama produk kita potong biar kurir tidak tahu isinya apa ya, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke. Oke ya, untuk paket sudah kita packing ya. Ini penampakan paket tampak atas seperti ini, kemudian tampak samping seperti ini, tampak bawah, samping sebelah sini, dan sebelah sini ya. Oke. Oke. Itu ya untuk paketnya. Semoga paket dikirim dengan aman ya. Selama pengiriman paketnya aman, kemudian paket diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.